malam. Saya langsung ke Mas Burhan terlebih dahulu. Ini menurut Anda terkait urgensi dari reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah ini terkait respon tuntutan demo atau justru merespon gejolak politiknya? Sebenarnya tanpa harus melakukan reshuffle secara besar-besaran, Pak Prabowo punya urgensi karena kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, itu baru saja disetujui antara pemerintah dengan DPR. Jadi ada momentum itu yang membuat Pak Prabowo kemudian melakukan reshuffle, bukan sekedar melantik menteri dan wamen untuk kementerian baru, tapi juga untuk merespon hal-hal yang baru saja terjadi, terutama berkaitan dengan demo. Ya. Dan itu mungkin yang menjelaskan mengapa waktu aksi-aksi massa yang berujung pada kekerasan, itu Menko Polhukam saat itu, yaitu Pak PG, itu tidak tampil di depan. Dan Pak Prabowo mengkonfirmasi dengan melantik Menko Polhukam ad interim, ya, meskipun kita tahu sampai sekarang belum tahu siapa pengganti tetapnya. Apakah artinya ini solusi dari Presiden hanya melakukan reshuffle saja? Ya, salah satunya itu ya. Tentu saja ada banyak perdebatan yang kita bisa angkat berkaitan dengan siapa penggantinya, terutama di jajaran Kementerian Keuangan. Karena Pak Purbaya baru saja dilantik sudah membuat daftar kontroversi, ya. Bahkan baru saja sertijab sudah langsung didemo. Ini saya kira rekor pertama kali ya menteri baru langsung menghadapi demonstrasi dari publik. Dan menurut saya bukan sekedar persoalan berkaitan dengan komunikasi publik, tetapi mungkin pertanyaan berkaitan dengan kompetensi, ya. Meskipun tentu kita harus kasih kesempatan semacam benefit of the doubt, ya, buat seorang Purbaya untuk membuktikan bahwa keraguan publik itu salah, tapi setidaknya apa yang baru saja dia sampaikan itu satu blunder di Dewan. Dari pertama ketika dia diumumkan sebagai menteri. Saya ke Mas Har. Mas Har, menurut Anda apakah reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin ini terkesan dadakan atau tidak? Karena banyak sekali ungkapan dari para menteri yang di reshuffle ini, bahkan beberapa jam sebelumnya tidak mengetahui akan adanya reshuffle. Ya, betul. Jadi Prabowo itu tidak pernah secara terbuka menyatakan apa yang ingin dia lakukan dalam agenda-agenda pemerintahan itu, terutama juga di agenda-agenda istana. Nah, jadi memang reshuffle yang kemarin terjadi itu betul-betul dadakan. Jadi para calon menteri itu baru diberitahu antara 2 sampai 3 jam. Bahkan menteri-menteri yang akan diganti itu tidak diberitahu. Mereka hanya mencari tahu sendiri saja. Ada yang betul-betul tidak tahu, tapi yang saya dengar seperti Pak Budi Gunawan, lalu Bu Sri, dia sudah mendapat info-info, ya. Jadi dia sudah tahu. Jadi memang ini kan reshuffle kabinet yang pertama sejak dilantik 20 Oktober 2024. Jadi Prabowo itu merasa apa yang dia lakukan selama 10 bulan lebih ini berhasil. Misalkan dari sejumlah hasil survei menunjukkan capaian-capaian yang bagus, ya. Lalu juga menurut Badan Pusat Statistik, ya, pertumbuhan cukup baik, 5,12%. Meskipun Bank Dunia baru saja merevisi sebelumnya 4,8. Kalau memang seperti itu, mengapa harus ada reshuffle kalau memang kinerjanya bagus? Ya, Presiden itu sebetulnya tidak mau sesuatu yang gaduh, karena apa yang sudah dilakukan ini boleh dibilang cukup berhasil. MBG beliau merasa itu berhasil, meskipun ada ekses-ekses, misalkan makanannya ternyata basi, lalu ada korupsi, wamenaker, ya itu bagian ekses-ekses, tapi secara keseluruhan boleh dianggap cukup berhasil. Baik. Pak Doli, kader Anda di reshuffle, menurut Anda ini dadakan atau enggak? Menurut saya reshuffle ini mempertemukan 3 hal, ya, menjadi satu momentum. Yang pertama, selama 10-11 bulan ini Pak Prabowo itu sebetulnya menilai, dan itu berkali-kali juga disampaikan kan di pemberitaan, bahwa dia mengingatkan, ya, jajaran kabinetnya, ya bagi siapa saya jajaran yang tidak sama saya atau yang lambat saya tinggal dan segala macam. Nah, setiap Pak Prabowo menyampaikan pernyataan-pernyataan itu, semua orang kan menyangka ini akan ada reshuffle. Itu setidaknya kalau nggak salah ada 3 kali itu dia kasih sign, ya, bahwa
kabinet harus bekerja maksimal. Jadi sebetulnya selama 10-11 bulan ini dia sudah punya raport masing-masing, satu. Yang kedua, momentumnya adalah kejadian kemarin itu, ya kan? Kejadian kemarin bahwa ternyata apa yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ekspektasinya. Nah, yang ketiga tadi perubahan adanya undang-undang baru tentang Kementerian Haji dan Nah, jadi ketiga itu. Oh, yang keempat satu lagi. Ini kan sudah hampir 1 tahun ya, dan beliau kan waktu itu sering menjanjikan 1 tahun pertama akan melakukan evaluasi. Nah, ini kan tinggal 1 bulan lagi nih. Jadi ini persiapan untuk memasuki tahun keduanya. Jadi sebetulnya menurut saya sih tidak tiba-tiba ya beliau mengambil keputusan untuk mengganti itu. Berarti ada perjalanannya, ada prosesnya ya. Iya. Saya ke Pak Ferry, apakah reshuffle ini menurut Anda ada kaitannya dengan demo dan rusuh yang terjadi sebelumnya? Saya kira demo itu pemicu ya, tapi bahwa reshuffle terutama adalah Kementerian Ekonomi atau Kemenq terutama ya, itu saya lihat memang udah ada sinyal-sinyalnya, bahkan sebelum adanya demo. Jadi karena pertama kembali bahwa economic performance kita is not in line with the expectation. Angka 5,12% sangat mencurigakan. Banyak pertanyaan ya? Sangat banyak pertanyaan. Bahkan banyak dapat bocoran bahwa the true number itu cuma 4,02%. Yang 4,8% itu adalah forecast, prediksi dari World Bank, IMF, bahkan S&P 4,6% sepanjang 2025. Nah, kita lihat juga kenapa angka 4,02% itu masuk akal, karena kalau kita lihat pendapatan pajak PPN, PPNBM semester pertama itu turun hampir 20%. Dan kita lihat juga PMI itu selama 3 bulan, 4 bulan terakhir sebelum rilis angka 5,2%, itu kan drop di bawah 50, very deep, ya kan? Yang ketiga, kembali lagi sekarang udah kelihatan ada shortfall dari pajak ya, 30 triliun. Dan saya khawatir sampai akhir tahun 2025 shortfall itu sampai 120 triliun. Ya, jadi ada kecemasan dari, saya rasa dari existing minister, Ibu Sri Mulyani pun ada kecemasan. Ya, apakah memang fiskal ini bisa kestabilan atau sustainability dari fiskal kita ini bisa dipertahankan atau tidak? Sebab apa? Di satu pihak kita lihat penerimaan negara turun, tapi di lain pihak spendingnya sangat luar biasa yang kontraproduktif. Maaf aja saya bilang, MBG itu kontraproduktif, pemborosan yang sangat dahsyat. Belum lagi ada KMP nanti, Koperasi Merah Putih. Saya rasa dari figur Sri Mulyani pun, saya sendiri ya membacanya ya, lebih baik I give up. Silakan gantikan dengan orang lain. Nah, berarti artinya nama-nama yang diganti atau di reshuffle sudah sesuaikah dengan ekspektasi pasar? No, saya malah agak surprise. Diangkatnya Yudi Purbaya Sadewa sebagai Menq, it was beyond my expectation. Kenapa? Setahu saya, I know him, 25 tahun, saya sama-sama di Dana Reksa. He is not the right man. Sorry to say that. Dia bilang dia paham fiskal, dia paham ini. Tapi kalau kita lihat dari statement-statementnya, jangan khawatir, 3 bulan ke depan akan cerah. Ekonomi kita akan 6-8%. The problem is, what are the reason? Saya nggak lihat tanda-tanda itu loh. Malah yang saya antisipasi, sorry to say that, saya antisipasi, kita menghadapi apa yang namanya secular stagnation. Sama kayak Thailand. Bukan tidak mungkin loh, 1 year from now kita negative growth alias recession. Berarti menurut Anda ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Tidak sesuai dengan fakta. Semua data-datanya? Ya, semua baik, kami tahan dulu. Nanti kita bahas lebih jauh sesaat lagi bersama kami di Business Talk. Saya langsung ke Mas Har. Mas Har, menurut Anda mundurnya, ada kabar Sri Mulyani ini sebelumnya 2 kali meminta untuk mundur. Apakah ini ada kaitannya soal penjarahan yang telah terjadi sebelumnya? Ya, jadi yang saya dapat info, siang hari sebelum terjadi penjarahan, Ibu Sri itu sudah datang ke sana. Memang kebetulan ingin melihat, kelihatannya sudah mendapat info. Lalu dia pulang, kemudian terjadi penjarahan, dia sempat menelpon Pak Teddy Seskap, tapi tidak diangkat. Lalu Bu Sri Mulyani menelpon Pak Sapri Samsudin. Minta pengamanan? Iya, dikirim sekitar cuma 20 tentara.
sehingga dia tidak bisa menahan ratusan warga yang datang, yang dikerahkan dengan 5 bus untuk datang ke rumah Bu Sri Mulyani itu. Jadi Ibu Sri Mulyani merasa ini baru aset-asetnya saja. Bagaimana kalau dia ada di rumah, jiwanya juga diambil. Jadi itu yang membuat Bu Sri down, dan tapi dia tetap sebagai menteri yang cukup baik, dia tetap menyatakan tetap bertahan. Tapi ketika bertahan, tiba-tiba dia harus diganti. Berarti ini artinya Sri Mulyani ini sudah merasa lelah, sudah lama begitu merasa lelah. Betul, lelah, dan juga selama ini kelihatannya beliau hanya menjadi juru tulis. Bukan menteri. Berarti ikut saja apa kata pusat. Betul, berbeda ketika di zamannya Presiden Jokowi. Indikatif. Ketika ada menteri yang datang untuk meminta penambahan anggaran, Presiden menyerahkan kepada Bu Sri sebagai penjaga, pengawal keuangan negara. Nah, Bu Sri memberikan faktanya dan akhirnya menyatakan tidak ada penambahan anggaran. Dipatuhi karena Presiden Jokowi mengikuti dan percaya apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani. Tapi sekarang tidak. Bu Sri Mulyani harus mengikuti keinginan. Baik. Kalau kita melihat adanya pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya, Pak Sarman, menurut Anda sebagai pelaku pasar begitu dan juga pelaku usaha, apakah ini melagakan atau sebaliknya? Karena memang setelah pelantikan banyak sekali kata-kata dari Pak Purbaya ini yang kontroversi. Ya, kalau kami dari pelaku usaha, tentu apapun yang menjadi kebijakan Presiden untuk melakukan reshuffle, kita akan mendukung. Karena kita yakin itu sudah melalui proses evaluasi yang komprehensif. Dengan melihat fakta yang ada di lapangan saat ini. Yang pertama kita lihat ada 3 klaster nih yang di reshuffle nih. Pertama klaster ekonomi. Di sana ada Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi. Kemudian klaster keamanan, yaitu Menko Polhukam. Kemudian klaster pelayanan kepada masyarakat, yaitu SDM, yaitu ada Kemenpora, kemudian Koperasi, kemudian Haji, ya. Dalam hal ini. Nah, kami tentu dari Kadin menyoroti adalah klaster ekonomi dan keamanan dalam hal ini. Nah, kita lihat tentu bahwa kita menunggu apa sih terobosan, kelihayan, dan juga strategi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk menjawab tantangan fiskal kita saat ini, ya kan? Karena bagaimanapun bahwa kualitas dan kuantitas seorang Sri Mulyani bukan hanya diakui oleh dunia Indonesia, tapi dunia internasional sangat diakui. Nah, ini harus betul-betul bisa diseimbangkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Bagaimana mengelola keuangan kita, bagaimana supaya ekonomi kita semakin produktif. Dalam tanda kutip, tantangan kita saat ini, daya beli masyarakat kita yang belum stabil, kemudian juga tantangan ketenagakerjaan kita juga yang saat ini juga semakin besar. Ini harus kita jawab. Itu satu. Kemudian dari sisi keamanan, ya, kita lihat kemarin hampir 4 hari, ya, yang namanya demo di Jakarta misalnya dan di kota-kota lain, itu sangat menekan aktivitas ekonomi kita. Ratusan miliar kita akan rugi karena tidak ada transaksi. Pusat-pusat perbelanjaan, mall, pusat kuliner, pariwisata itu tidak ada, kosong. Karena apa? Orang tidak berani keluar rumah karena keamanan tidak terjamin. Pandangan dari pemerintah pusat menurut Anda masih kurang kemarin? Ya, saya rasa mungkin inilah dievaluasi oleh Pak Presiden, karena ini juga hampir setahun, bahwa bagaimana mengantisipasi ke depan dengan tantangan keamanan, dengan tantangan ekonomi kita ke depan, ini perlu suatu penyegaran. Makanya kita tunggu nih terobosan-terobosan baru oleh pertama Menteri Keuangan kita dalam hal ini. Kita pengusaha sangat menunggu apa yang akan dilakukan ke depan. Satu, yang kedua tentu dari sisi keamanan. Kita ingin supaya unjuk rasa yang terjadi kemarin itu adalah yang pertama dan terakhir. Kalaupun misalnya dilakukan unjuk rasa, tentu yang damai. Aspirasi anarkis no. Pak Sarman, menurut Anda tadi Mas Al sempat bilang bahwa Sri Mulyani sebelumnya disebut sebagai juru tulis. Apakah Anda setuju dan apakah juga khawatir nanti Pak Purbaya juga menjadi juru tulis? Nah, tadi kan kami dari sisi pengusaha itu optimis sejalan dengan optimisme pasar dalam hal ini. Itulah yang harus dijawab oleh seorang Menteri Keuangan yang baru.
Kalau tadi disampaikan bahwa Ibu Sriani dulu adalah juru tulis, nah sekarang buktikan bahwa beliau memiliki sikap independen mengelola keuangan negara dalam hal ini. Bagaimana memperkuat pasar fiskal kita sehingga pasar akan merespon dengan hijau, dengan positif. Oke, Mas Samsul, kalau kita lihat pada saat pelantikan kemarin ada yang bergejolak yaitu IHSG. Apakah ini artinya ada kekhawatiran dari pelaku pasar terhadap pergantian dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya? Kami melihat seperti itu. Tadi seperti diungkapkan Pak Ferry sudah jelas bahwa ada kekhawatiran itu. Kekhawatirannya adalah Menteri Keuangan yang baru nanti yang sudah dilantik kemarin dan hari ini sudah didemo itu akan menyetempel seluruh keinginan dari pemerintah terutama presiden untuk menjalankan semua program-program yang mungkin janji politik. Kalau hari ini turun 1,28% IHSG dan rupiah tertekan sampai 16.470 ya. Dan itu mungkin beberapa hari ya Pak Ferry biasanya ya. 3 hari atau 4 hari mungkin akan terasa seperti itu. Ini mungkin hari kedua, mungkin besok masih akan ada tekanan lagi dan sebagainya. Dan itu mungkin sampai ada pernyataan yang benar-benar dari Menkyu itu meyakinkan. Karena kalau kita lihat dari statement hari pertama dan hari ini gitu, ada kekhawatiran. Jangan-jangan kalau memang semuanya program MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya diloskan aja, itu defisit yang 2,9% dari PDB. Tahun depan itu akan mungkin bocor, akan mungkin menembus 3% yang jadi kekhawatiran. Kenapa? Kalau mengkhawatirkan karena apa? Sekarang ini kan debt to service ratio kita itu sudah di atas 45%, betul Pak Ferry ya? 23,9. Debt to service ratio Ya, di SR kita 23,9. 23. Dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Nah, itu yang akan nambah lagi tahun depan kalau karena penerimaan pajak kita tadi sebut Pak Ferry shortfall. Karena apa? Dunia usaha kita memang sedang lesu dan itu fakta yang tadi menurut Mas Har laporannya tidak seperti itu loh. 5,12% yang menyenangkan. Nah, fakta-fakta seperti itu yang jadi kekhawatiran. Bahkan kalau kita lihat bahwa tadi ada data di tanggal 8 September kemarin. Kemudian yang hari ini juga IHSG jatuh lebih dalam sekitar 1,78%. Apakah ini menurut Anda ini ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Keuangan yang baru yang kontroversial? Kontroversial itu tapi direspon langsung sama pasar dan tentu saja medsos ya. Dan hari ini teman-teman BEM UI kalau nggak salah di depan DPR sudah membuat tuntutan tambahan dari 17, 8 tambah 1 lagi itu tuntutan. Nah, sebenarnya respon-respon pernyataan-pernyataan di dalam situasi yang seperti ini, empati itu yang harus diutamakan. Jangan beda kita mengucapkan di warung kopi dan sebagai seorang pejabat tentu harus dijaga seperti itu. Karena apa? Mencerminkan langkah kebijakan. Kalau memang langkah kebijakan pemerintah, terutama Menteri Keuangan, nanti kalau arahnya memang cetak duit dan sebagainya itu akan mengkhawatirkan. Dengan DSR yang sekitar 23% tadi, itu akan tambah lagi. Itu kan akan sesuatu yang kira-kira kalau saya invest. Dan itu tercermin dengan yield kita yang hari ini sudah 6451. Artinya sudah naik sejak dibandingkan 28 Agustus yang 630. 6,30 itu kan mencerminkan bahwa pemerintah itu membayar lebih mahal untuk utang. Nah, itu yang kekhawatiran kita. Yang bayar nanti siapa? Yang membayar ya pajak rakyat lagi. Bebannya ke situ. Mas Burhan, ini Menteri Keuangan berganti. Tapi menurut Anda apakah arah kebijakannya juga akan berganti? Menurut saya yang paling menentukan bukan Menteri Keuangan sekarang, Presiden. Jadi apakah Presiden itu masih Jadi intinya menterinya ganti-ganti tetap sama? Ya tergantung Presiden. Presiden mau berubah atau tidak. Nah, kalau kita melihat sepertinya ada diskoneksi antara apa yang diinformasikan kepada Presiden dengan realitas di lapangan. Dan itu terlihat dengan jelas karena Presiden seperti yang tadi Mas Har sampaikan itu merasa dengan terang benderang bahwa apa yang dia lakukan 10 bulan terakhir semua on the track. Dengan mengutip data BPS, dengan mengutip data ini, data itu. Tetapi sepertinya kalau kita baca raut muka Sri Mulyani itu nggak seperti itu. Bahkan sebelum kejadian penjarahan terhadap rumahnya. Jadi saya setuju dengan Kang Ferry tadi. Sepertinya Sri Mulyani sudah give up. Bahkan sebelum rumahnya menjadi korban. Karena memang ada tarik-menarik berkaitan dengan alokasi anggaran Presiden untuk program populis
di tengah situasi seperti sekarang yang tentu saja membuat seorang Sri Mulyani seharusnya menjadi pengawal paling akhir terkait dengan disiplin fiskal. Sepertinya beliau tidak cukup mampu untuk meyakinkan presiden. Nah, karena terlalu sering meminta pengunduran diri dan momentumnya kemarin ketika rumahnya menjadi sasaran penjarahan, sepertinya presiden sudah tidak punya cara lain kecuali menggantinya. Karena hatinya sudah tidak di situ. Hatinya sudah tidak di lapangan Banteng. Dan buat Sri Mulyani sendiri itu juga susah loh. Bayangkan dia kalau tidak mundur harus meyakinkan pasar dan dunia internasional bahwa Indonesia aman. Gimana mau aman, rumahnya dijarah gitu. Jadi ini satu hal yang menurut saya bisa dimaklumi. Nah, sekarang tinggal Pak Purbaya. Jujur, pelaku pasar, pelaku usaha itu makhluk paling rasional. Dia nggak bisa itu dikasih janji manis, dikasih gimmick, ya. Dan pasar sudah menghukum kan, mulai penurunan IHSG yang cukup tajam, terutama di sektor bank. Tapi cukai naik, rokok naik. Mungkin karena industri rokok selama ini kan nggak suka ya dengan kebijakan kenaikan cukai Bu Sri Mulyani. Tapi overall kan merah. Kemudian rupiah juga melemah. Nah, ini saya kira peringatan keras dari pasar kepada Pak Purbaya, dan saya kira Pak Purbaya harus menjawabnya dengan meyakinkan. Caranya adalah data, sampaikan apa adanya kepada presiden, dan kalau misalnya perlu ya semacam realokasi anggaran, karena ini kita tahu kemarin kan muncul sekali banyak demo di daerah, juga tidak lepas dari anggaran kan, karena efisiensi di sana sini PKD sampai turun 24 hingga 27% pengurangannya, dan itu kemudian diikuti dengan kenaikan pajak. Beberapa waktu lalu 125 pemerintah kabupaten kota, bisa saja itu akan bertambah terus. Dan kalau misalnya pajak naik di tengah masyarakat sulit, itu bom waktu itu saya kira. Dan ini bahaya Mas, karena 2 kali reshuffle, dua-duanya dilakukan setelah demo. Pertama adalah zaman Pak Satrio, demo terkait dengan UKT yang katanya mau dihapus, kemudian membuat mahasiswa turun ke jalan. Pak Satrio kena reshuffle. Yang sekarang habis demo kemarin. Jadi lagi-lagi akar masalahnya harus diamati supaya kejadian berkaitan dengan aksi massa itu tidak terulang di kemudian hari. Baik, Pak Doli, rumah menteri dengan mudahnya dijarah. Kemudian kader partai, juga anggota DPR juga dengan mudahnya kena doxing begitu. Bagaimana kondisi ekonomi ke depannya menurut Anda? Ya, tentu sebetulnya dengan adanya reshuffle ini langkah yang diambil oleh Pak Prabowo yang memunculkan ya harapan baru ya. Dengan kejadian kemarin itu kan ini kira-kira langsung dijawab. Oke, detailnya 17+8 dibagi sekian, mana yang harus dijawab DPR, sudah dijawab. Tapi kan pemerintah banyak juga tuh PR-PR yang disampaikan dari 17+8. Belum lagi sebetulnya di luar 17+8 kan masih banyak masalah, akar masalah yang tentu menyebabkan munculnya 17+8 itu cuma jadi simptom saja. Nah, saya kira juga apa langkah yang diambil oleh Pak Prabowo ini adalah untuk bagaimana kita membuat ya ini langkah yang harus kita ambil untuk menjawab yang kemarin sehingga kita punya optimisme baru, kira-kira begitu. Baik. Kemudian Pak Ferry, bagaimana kemudian hitung-hitungan ekonomi dan juga politiknya dari langkah presiden mereshuffle kabinetnya? Namun tahan dulu, jawabannya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di Business Talk. Saya langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, ini Pak Purbaya menyebutkan bahwa tidak akan merubah fiskal. Apakah ini artinya akan menekan fiskal daerah dan juga kelas menengah? Ya udah jelas lah, fiskal space kita kan sangat sempit sekali, Bos. Makanya dilakukanlah apa yang namanya burden sharing. Kan burden sharing ini udah parah loh. Sebab yang namanya burden sharing itu digunakan itu ketika COVID tahun 2020. Artinya karena memang pressure udah as such sampai akhirnya mau nggak mau BI pun harus ikut menanggung ya kan beban ekonomi dengan Kemenq. Nah sekarang ini masalahnya kembali lagi shortfall daripada pendapatan fiskal kita, dan saya perhitungkan bisa 120T ya. Lantas selebihnya adalah kembali program-program populis seperti MBG yang begitu belum
begitu banyak makan dana sampai 371 triliun rencananya kan, uangnya itu dari mana? Kalau bukan BI tidak cetak uang. Artinya kan ini monetizing fiscal deficit, ini sangat berbahaya loh. Berarti artinya burden sharing ini sangat berbahaya karena kondisinya tidak seperti waktu COVID dulu. Ya, nggak boleh juga. Sebab apa? Pada dasarnya BI itu an independent central bank seharusnya, ya kan? Nah, kalau ini BI sudah dijadikan kuda tunggangan oleh pemerintah, ini sangat worrying. Saya sangat ngeri sekali melihat outlook ke depan, gitu loh ya. Dan kembali lagi saya katakan kembali lagi, program-program yang kontraproduktif ya beda loh. Misalnya begini, berdasarkan MMT ya, monetary theory, modern monetary theory, bank sentral boleh mencetak uang dengan satu alasan, bahwa uang yang dicetak itu untuk mendanai proyek yang bisa beroperasi less than 1% dengan IRR yang jauh lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan. Ya kan? Tapi ini kan udah jelas nyetak uang untuk program-program yang kontraproduktif, bukan investasi loh, itu konsumsi, ya kan? Ini bagaimana? Di sini rasionya apa sih sebetulnya, reasonnya gitu loh melakukan program ini. Nah, oleh karena itu saya aneh juga begitu Yudi Purbaya katakan 3 bulan lagi ekonomi kita bright, ya kan? Kita akan 6-8%. Sementara kita tahu that we have no fiscal space again. Oke. Gitu loh. Ya, jadi ini kayak semacam jualan, maaf aja ya, jualan bohong. Baik, oke. Baik, saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, bisa ditanggapi. Kalau menurut Anda ini dampaknya terhadap kelas menengah dan juga bawah akan seperti apa selama ada tekanan fiskal yang besar? Tekanan fiskal yang besar itu kan sebagian besar tadi untuk MBG itu kan berarti manfaatnya yang diterima oleh masyarakat, tidak menciptakan lapangan kerja, tidak produktif Pak Ferry. Sama sekali, kontraproduktif itu. Lain halnya kalau misalkan yang cetak uang itu untuk proyek-proyek yang memang bisa nambah lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan gaji buruh, atau pajak-pajak itu. Kemarin tuntutan buruh itu ada yang menarik sebenarnya Pak Ferry. Misalkan pajak-pajak orang yang dapat pensiun, jangan dikenain pajak. Itu karena apa? Orang pensiun kena PHK, PPh-nya dihapuskan atau ditanggung negara lah kalau bahasa ininya. Atau juga yang menarik lagi, bahwa PTKP jangan hanya 4,5 juta, naikkan jadi 7,5 juta. Itu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mensupport tadi konsumsi masyarakat yang nyata, gitu ya. Bukan cetak duit, burden sharing, tapi untuk program yang tidak produktif saya sebut. Sama sekali, kontraproduktif. Artinya pemerintah harus lebih selektif lagi untuk menentukan prioritas. Bukan cuma itu aja, kembali lagi the whole strategy daripada development ini kembali lagi dalam penggunaan APBN itu harus dikocok ulang, bos. Dengan kondisi yang sama sekali murad-marid seperti ini loh. Nah, saya khawatir tahun ini sampai tahun depan itu ada pembayaran utang dan cicilan, bunga dan cicilannya itu 700 triliun every year loh. Makanya tadi ya DSR 23,4% itu sangat mengkhawatirkan. Dan kenapa debt to GDP rasio kita rendah? Karena bunganya tinggi. Kita nggak bisa lebih dari 40%, walaupun thresholdnya 60%. Kenapa? Dengan 40% debt to GDP rasio aja, kita punya DSR 24%, bos. Come on, man. Artinya apa? Itu kan you pay coupon, you pay interest so high. Ya kan? Artinya begitu you mau nambah utang lagi. Kemarin ada ide menerbitkan kangaroo bond ya, di Australia. Ya. Ada lagi ide menerbitkan dim sum bond. Ya kan ya, di luar sana ya. Tapi masalahnya yang saya khawatirkan dengan kondisi fiskal kayak gini, sovereign rating kita di downgrade loh. Because of that. Hari ini rating sudah mulai memberikan warning hari ini. Sore tadi ya, bahwa akan yang sekarang stable bisa negatif. Bisa negatif, one notch lower aja, cost of fund kita naik loh, bos. Oke, Mas Doli, di mana peran anggaran DPR di sini ketika melihat bahwa banyak tekanan fiskal begitu seperti ini? Ya, tentu kan ini masa-masa DPR membahas rencana kerja dan anggaran masing-masing mitranya ya di pemerintah. Nah, tentu saya kira informasi-informasi yang berkembang pasca kemarin mulai dari adanya peristiwa 25-28 itu harusnya bisa menjadi dasar ya mereka membuat asumsi-asumsi yang lebih objektif gitu. Nah, sehingga memang nanti program-program yang muncul dari rencana kerja masing-masing mitra kerja di masing-masing komisi dan pemerintah itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Berarti
Masar, di mana posisi politik Prabowo di tengah tekanan ekonomi saat ini? Ya, mau tidak mau beliau akan terus bertahan seperti sekarang. Beliau pasti akan merancang juga apa yang akan dilakukan pada saat nanti 1 tahun pemerintahan. Posisi presiden adalah tetap dominan. Jadi sangat menentukan. Kemarin saya mendapat informasi untuk pertama kalinya Mas Wapres dipanggil ke Istana Merdeka berdiskusi. Tapi ternyata diskusinya itu adalah penugasan. Jadi presiden ingin fokus dulu sampai 1-2 bulan ke depan ada di dalam negeri. Oke. Berarti artinya ini pemerintah tidak akan menyesuaikan anggaran walaupun sudah terjadi demo kemarin? Penyesuaian pasti akan dilakukan, tapi tentu apa yang dilakukan presiden tetap pada keyakinan bahwa apa yang selama ini sudah dilakukan itu sudah cukup kuat. Kan salah satu tujuan dari reshuffle sekarang ini adalah kan penguatan kinerja dan sinergi di antara 156 menteri, wamen, dan itu yang harus diperkuat oleh presiden, sehingga apa yang sedang berlangsung sekarang presiden akan tetap menjaga koridor-koridornya sepanjang para menteri mematuhi 3 hal. 1, governance, tata kelola betul-betul dijalankan. 2, tidak melakukan korupsi, dan yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang baik. Komunikasinya inklusif, tidak seperti sebelum Juni kemarin. Sebelum Juni kemarin itu ada 7 menteri dan 1 wamen yang dipanggil. Itu sekedar diperingatkan saja, agar kinerjanya diperbaiki. Karena kalau tidak, presiden mengancam akan dilakukan ditukar, the right man, the right place. Tapi bila mana itu tidak berlangsung juga, baru dilakukan reshuffle. Dan kelihatannya reshuffle yang sekarang sudah menjadi insting presiden harus dilakukan sekarang. Oke, ke Pak Ferry. Pak Ferry, Menteri Keuangan yang baru sempat menyebutkan optimismenya terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8% 3-4 tahun mendatang. Apakah Anda memiliki optimisme yang sama? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Business Talk. Ya, Pak Ferry, menurut Anda apakah masuk akal optimisme Menteri Keuangan yang baru yang menyebutkan 3-4 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi 8%? Nggak masuk akal. Saya sebaliknya. Kenapa? Singkat saja. Ya. Pertama, kalau kita lihat ICOR kita 6,7, berapa puluh ribu triliun kita butuh untuk ke angka 8%, lebih dari 15.000 triliun kalau menurut saya, ya kan. Yang kedua, high cost ekonomi dengan birokrasi yang kusut, ya kan, dan ini masalah institutional problem, ya. Yang ketiga, multipolar world, di mana cost of fund itu semakin tinggi dan tidak gampang. Uang dari mana untuk menghasilkan 8%? Jadi what a big nonsense apa yang dikatakan oleh Prabu Purbaya. Oke, baik, Pak Sarman, pertanyaan yang sama. Seberapa optimis Anda dengan ungkapan Menteri Keuangan yang baru soal pertumbuhan ekonomi 8%? Sekarang gini ya, kita kalau bicara masalah optimis, kita susah memprediksi dengan kondisi ekonomi kita saat ini, juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Cuman harapan kami, ya, pertama ada 3. Harapan kami adalah, tantangan kita saat ini adalah daya beli masyarakat dan tenaga kerja. Nah, untuk itu pertama, bagaimana supaya anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah itu diserap dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Itu yang pertama, harapan kami dari pengusaha. Yang kedua, anggaran ke pemerintah daerah atau TAD ini, kalau bisa memang harus dievaluasi supaya ekonomi daerah itu juga produktif. Yang ketiga, kami harapkan juga ada anggaran padat karya. Padat karya di daerah, apakah itu untuk merehabilitasi jalan-jalan lingkungan, drainase segala macam, untuk mendapatkan pekerjaan anak daerah, dan itu juga ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan daripada daya beli masyarakat kita. Itu harapan kami dari pelaku usaha. Baik, Mas Samsul, dari sisi Anda seperti apa? Apakah masuk akal pertumbuhan ekonomi 8%? Optimisme boleh, tapi jangan omon-omon. Hitung-hitungannya jelas. Pak Ferry tadi. Ya, apa target untuk 8%? Paling nggak sekarang nggak turun lagi lah. Kalau sekarang semester 2 ini ada optimisme naik karena PMI naik, terus dunia usaha juga optimis menyambut meningkatkan produksi. Nah, itu harapannya sedikit-sedikit lah. Tapi kalau sampai 8%, ya saya setuju dengan Pak Ferry.
Ya, kita realistis. Malah saya lihat trending down sampai ke bawah 4%. Benar. Kalau saya ngelihat trending down-nya, ini memang benar-benar apa yang saya katakan istilah baru ya, mungkin buat teman-teman, secular stagnation. Karena kita nggak punya backbone lagi dalam fiskal dan bisa aja terjadi krisis seperti di Thailand loh. Baik, saya ke Mas Burhan. Dengan adanya reshuffle, apakah demonstrasi akan berhenti menurut Anda? Saya terus terang tidak yakin. Meskipun saya berharap analisis saya salah, tetapi sepanjang tidak menyasar akar masalah mengapa demonstrasi itu muncul, kemungkinan demo itu akan bisa terulang. Nah, akar masalahnya itu ekonomi. Tadi Bang Salman menyebut dua, keamanan dan ekonomi. Tetapi stabilitas keamanan, stabilitas politik itu tergantung oleh kondisi ekonomi. Sekarang pengangguran 7 juta. Kemudian pekerja tanpa upah itu 20 juta. Mereka yang bekerja di sektor informal, gig workers, itu 31 juta. Total 58 juta. Masing-masing pegang 3 orang di rumah tangga mereka. Kita punya 3 kali kurang lebih 60. Jadi hampir 180 juta. Ini prekariat yang menurut saya bisa menjadi sumber instabilitas kalau akar masalahnya tidak dituntaskan. Pak Doli, pertanyaan yang sama, apakah reshuffle yang dilakukan oleh Presiden akan menghentikan demonstrasi? Ya, kita berharap seperti itu ya. Kalaupun kemudian ada tetap penyampaian aspirasi, ya tidak mengulangi kejadian yang kemarin ya, tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan gitu. Karena memang kan pemerintah dan DPR khususnya juga perlu terus diawasi kan oleh masyarakat, oleh mahasiswa gitu. Dan saya setuju tadi, saya kira memang apa yang disampaikan oleh rakyat, masyarakat kita dan adik-adik mahasiswa itu juga harus cepat direspon dengan hal-hal yang konkret penyelesaian masalah ekonomi. Dan ini tantangan dari menteri-menteri baru ini, karena tadi saya katakan menteri yang baru diangkat, apalagi yang berkaitan dengan soal ekonomi, itu kan momentumnya untuk menjawab yang kemarin tuntutan dari masyarakat itu. Jadi kita tunggulah, kita berharap ya optimisme yang mau sekarang dibangun oleh Pak Presiden itu harus dikonkretkan, tidak lanjut oleh menteri-menterinya yang baru ini khusus. Kemudian kebijakan fiskal apa yang harus dikoreksi? Singkat saja. Ya, saya melihat perkembangan kemarin ya, terutama yang tadi itu soal fiskal ke daerah. Kita udah evaluasi, karena kan kami di Komisi 2 ya. Memang selama ini kan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat itu terlalu besar. Hampir 80% pemerintah daerah itu semuanya tergantung dari pusat. Mereka rata-rata PAD-nya cuma 20-21% gitu. Jadi bayangkan kemarin kalau 900 triliun itu saja ya, ada kejadian Pati, ada kejadian Bones segala macam, ini diturunin 240 triliun ya, 900 triliun jadi 650 sekian kan. Nah, tentu saya kira mungkin pemerintah pusat juga pertimbangan ya, seperti yang disampaikan kan Pak Prabowo kan, tetap program-program yang menyangkut pro rakyat itu tidak akan disentuh pengurangan dari dana transfer itu. Tapi saya kira pengurangan itu perlu dicermati ya. Nanti kira-kira dampaknya ke daerah dalam 1, 2, 3 bulan ke depan itu seperti apa setelah diputuskan. Mas Sar, kalau ekonomi tidak dibenahi, apakah ini akan menimbulkan gejolak politik? Singkat saja. Pasti, yang jelas pasti. Dan kalau terjadi gejolak ekonomi yang sudah bertemu dengan politik, itu akan berkepanjangan. Pada akhirnya reshuffle akan terus terjadi. Selama juga jumlah kabinet kita masih gemuk. Bahkan diperkirakan akan terus bertambah. Karena nanti Dewan Pertimbangan Presiden akan dibentuk kembali. Itu sampai sekarang belum ada. Jadi potensi gejolak ekonomi yang bertemu dengan politik akan terus terjadi. Dan reshuffle bakal terus terjadi juga. Artinya ini akan membebani dari fiskal dong? Sudah pasti. Sementara dan kemudian akan menimbulkan amarah rakyat. Iya. Kita kalau melihat tipenya Pak Purbaya, beliau akan setuju nanti bila dilakukan cetak uang kembali untuk menutup anggaran kita yang memang cekak. Karena nggak ada jalan lagi. Tapi kan cetak uang harusnya dilakukan di masa krisis, Mas Sar. Harusnya seperti itu, tapi itu akan terus terjadi.
Karena kemarin yang saya dengar itu sekitar 400 triliun yang sebetulnya akan dilakukan oleh BI untuk pencetak uang. Tapi sementara yang disetujui adalah 200 triliun. Dan ini tidak tertutup, itu akan berkembang lagi jumlahnya. Baik, terima kasih. Itu sekaligus mengakhiri Bisnis Talk hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Saya Yan Rahman pamit. Sampai jumpa.